Ferry nampaknya mengikuti mobilku dari belakang. Aku gak bakalan berhenti, Ferry. Tetap, aku akan temui ibumu. Mobil Ferry meluncur cepat hingga ia mampu mengejarku. Dia tidak tahu kalau aku seorang wanita yang lumayan jago ngegas. Terus saja ikuti aku sampai ke rumah sakit. Aku harus tahu apa masalahnya, Ferry. Ferry terus mengejar mobilku dengan cepat. Nihil, aku tidak terkejar olehnya. Sempat makin mendekat. Namun kini aku sudah sampai di parkiran rumah sakit. Mobilku sampai lebih dulu. Segera tubuh ini ku dorong ke meja administrasi untuk menanyakan di mana Tante Sandra dirawat. Setelah keluar dari mobil tanpa basa-basi. Permisi, Mbak. Pasien VIP bernama Bu Sandra ada di ruangan mana ya? Bu Sandra Susilawati yang mengidap penyakit jantung. Staf admin memastikan. Aku mengangguk. Beliau berada di ruangan. Staf itu memberitahuku. Letaknya pun dekat, tidak terlalu jauh. Rel, Ferry datang. Aku tak menggubrisnya. Dengan cepat kaki ini berjalan meninggalkan Ferry yang keke tak membiarkanku bertemu Tante Sandra. Rel, kamu mau mama shock lagi? Kamu mau bikin mama aku drop? Cegahnya bernada keras dari belakang. Aku mematung. Dalam hati selalu berharap semoga saja apa yang dibilang Ferry tidak menjadi nyata. Aku yakin Tante Sandra orang baik. Aku tak menggubris lagi apa yang dikatakan Ferry. Krek. Pintu kamar rawat Tante Sandra sudah kubuka. Ku toleh Ferry. Dia mematung dengan wajah kesal. Maaf, Fer. Tok tok tok. Aku mengetuk pintu setelah tahu kalau Tante Sandra tidak sedang tidur. Ia sedang berbaring memandangi langit-langit. Ia menoleh pelan. Matanya sendu melihatku. Semoga saja Tante Sandra keadaannya makin membaik. Assalamualaikum, Tante. Ucapku sambil melangkahkan kaki. Waalaikumsalam. Aurel. Tante Sandra balik menyapaku. Pun ia semai senyuman tipis. Alhamdulillah, dia tidak mengusirku seperti anaknya. Pintu kututup rapat. Ferry tak mengikut ke dalam. Apa dia sudah pasrah membiarkanku bertemu dengan ibunya? Kenapa tidak dari tadi? Mungkin aku tidak akan kesal. Apa kabar, Tante? Aku mendekat perlahan. Dalam hati selalu berharap kedatanganku tidak membuat wanita baik dan cantik di hadapanku naik pitam. Lagi pula apa masalahnya? Baik, jawaban Tante Sandra amat pelan sambil tersenyum. Keadaan Tante Sandra biasa saja saat melihatku. Tak ada masalah. Syukurlah kalau Tante udah baikan. Sejak awal Aurel ingin jenguk Tante, tapi Aurel gak dibolehin sama anak Tante. Jujur ku katakan pada Tante Sandra setelah ku kecup punggung tangannya dengan takzim. Loh, kenapa? Tanyanya. Gak tahu, Tante. Maka dari itu Aurel memaksakan diri untuk jenguk Tante. Alhamdulillah Tante sudah membaik. Tante Sandra mengangguk. Oh iya, Tan. Aurel gak tahu kalau Tante punya penyakit jantung sampai-sampai pembuluh darah Tante harus dipasangi ring. Aurel turut prihatin, Tan. Kamu tahu kalau kateter itu sudah melekat di tubuh saya? Tanya Tante Sandra heran. Aku mengangguk. Iya, waktu itu Aurel ada di sini. Ingin langsung jenguk Tante, tapi tidak dibolehkan sama Ferry. Terdiam. Rel, apa benar kalau kamu sama anak Tante cuma pura-pura pacaran supaya Tante bahagia saja dan gak maksa Ferry menikah? Akhirnya Tante Sandra benar-benar menanyakan ini semua. Jadi benar, Tante Sandra kena serangan jantung saat setelah tahu kebohongan ini. Segitu berharapnya kah Tante Sandra hingga ia syok berat? Aku mengangguk-ngangguk pelan dengan rasa bersalah. Terlihat nafas Tante Sandra menghembus kecewa. Kembali ia tatapi langit-langit ruang rawat dengan tanpa arti. Maafin Aurel, Tante. Tapi apa Tante jadi seperti ini gara-gara mendengar berita ini? Aurel benar-benar minta maaf. Kalimatku keluar dengan sendu dan mengibah. Kasihan sekali Tante Sandra. Tante Sandra hanya diam. Kurai pelan punggung tangannya. Tante, Aurel minta maaf. Gara-gara sandiwara kita, Tante jadi seperti ini.
Tante se-shock ini. Hening. Iya, gak apa-apa. Mungkin Ferry lakukan ini cuma belum ingin menikah. Tante ngerti kok. Alhamdulillah, Tante Sandra mengerti. Jadi, Ferry jujur sama Tante soal ini hingga Tante seperti ini. Selidiku, bukan Ferry. Aku heran, bukan Ferry. Lalu siapa, Tan? Apa Tante dengar kalau kami bercakap-cakap dan bahas kalau kami sandiwara? Tanyaku lagi. Tapi sebelumnya aku tidak bicara dengan Ferry. Lalu kapan? Enggak juga. Ada orang yang bilang saja dia sengaja datang ke rumah. Saat itu Tante lagi gak enak badan. Mungkin juga kondisi jantung Tante saat itu sedang lemah. Jadi Tante kaget, Rel. Apalagi setelahnya Tante melihat ekspresi Ferry dan bertanya soal kamu sama anak Tante. Tante makin yakin kalau kalian memang berbohong. Tante mungkin pingsan dan ternyata jantung Tante kambuh. Penjelasan Tante Sandra membuatku merasa bersalah sekali. Siapa, Tan? Tanyaku heran. Rel, Mah, tiba-tiba Ferry datang di tengah-tengah obrolan kami. Sepertinya Tante Sandra membuntukan ceritanya. Baru saja aku akan tanya siapa. Ferry, kenapa kamu cegah Aurel jenguk Mama? Lalu pas pemasangan kateter kemarin, Aurel ada. Kamu gak bilang sama Mama. Tante Sandra bicara pada anaknya. Mama belum boleh dijenguk orang banyak. Jawaban Ferry hanya itu saja. Masa sih? Tante Sandra heran. Ya, jadi siapa orang yang kasih tahu soal sandiwara kami? Hingga Tante Sandra drop. Tapi baguslah, jadi aku tak perlu lagi sandiwara menjadi pacar orang yang menyebalkan itu. Oh iya, Rel, Ferry bilang kamu diculik orang. Kamu gak apa-apa? Tante Sandra beralih tema. Ferry diam dan membuang pandangan. Jadi Ferry lapor sama Tante Sandra. Aurel baik-baik saja, Tante. Memangnya Ferry lapor sama Tante? Tanyaku menyelidik. Aku ke toilet dulu. Ferry pamit ke toilet. Entah hanya basa-basi, dia pun menuju ke arah toilet yang masih ada di dalam kamar ini. Ferry gak bilang, cuma Tante tanya luka di wajahnya itu sambil memaksa. Katanya dia dihadang orang saat akan selamatkan kamu. Tapi kamu gak apa-apa kan? Kembali Tante Sandra tanyakan kondisiku. Aku menggelengkan kepala. Enggak, Tan. Arjuna keburu datang tolongin Aurel. Ku jawab sambil tersenyum. Tante Sandra nampak heran. Alisnya saling bertaut. Oh, syukurlah. Arjuna datang tepat waktu. Saat bicara Tante Sandra seperti memaksakan senyuman. Lalu ia menatap kembali langit-langit kamar rawat, seperti sedang memikirkan sesuatu gara-gara ucapanku tadi. Jadi luka lebam di wajah Ferry gara-gara dihadang orang saat ingin cari Aurel, Tan? Aku masih penasaran. Iya, katanya sih gitu. Dia jadi pahlawan kesiangan. Tante Sandra menyeringai. Apa ibu yang kirim anak buah untuk menghadang Ferry di jalan? Tapi ibu tahu dari mana? Memang dia hafal mobil Ferry. Lalu Arjuna tidak dihadang kah? Rel, jam besuk sudah habis. Mama mau istirahat. Ferry keluar dari kamar mandi dan langsung memintaku pergi. Aku dan Tante Sandra saling menatap hingga tatapan kami saling lepas. Ya sudah, kalau gitu Aurel pulang dulu ya, Tan. Semoga Tante cepat sembuh. Cepat pulang ke rumah. Maaf Aurel gak bisa bawain Tante apa-apa. Amin. Gak apa-apa, kamu tengok Tante aja udah seneng. Makasih doanya. Tuh kan, Tante Sandra tidak marah padaku. Jadi ini hanya ulah Ferry saja. Lalu alasannya apa? Aneh. Kamu lihat kan, mama kamu baik-baik saja. Sebenarnya kamu kenapa sih cegah aku ketemu mama kamu? Aneh. Ketusku sambil jalan bersama Ferry menjauh dari kamar rawat Tante Sandra. Katanya dia juga harus kembali ke kantor. Ya, aku pikir dia bakalan shock dan marah saat lihat kamu. Syukurlah enggak, jawabnya datar. Kedua tangannya merogos saku celana. Yakin itu alasannya? Tanyaku. Ia meninggikan alis saja tanpa menolehku. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Herannya.
Pria yang memakai setelan baju putih celana hitam bersepatu mengkilap itu menghentikan langkahnya. Ya, jadi aku gak usah sandiwara lagi jadi pacar kamu bohongan, ku jawab pun sambil terus berjalan lambat. Seneng banget, katanya dengan cuek namun kembali berjalan. Ya iyalah, pura-pura depan orang tua itu dosa, jawabku. Dosa? Lalu saat kamu pura-pura lupa ingatan, gak dosa, ujarnya menyelidik masa lalu. Ah dasar, aku terdiam. Itu beda, Fer. Aku lakukan itu karena ingin tahu kebusukan suamiku. Beda sama kamu. Bedanya apa? Aku bohong juga supaya mama aku gak temuin aku sama si Jennifer orang asing itu. Ferry pun tak mau kalah. Jennifer? Ia mengangguk dengan alis sedikit meninggi. Loh, kok gak mau? Memang kalau cowok kayak kamu maunya cewek kayak gimana? Kata orang tua gak boleh pilih-pilih, nanti dapat yang lebih, komentarku. Bagus dong dapat yang lebih, jawabnya. Kedua bola mataku mendelik kesal. Dia tidak mengerti sekali paribahasa orang tua. Kami terus berjalan. Gimana tentang kasus Bu Lasmi? Kapan mau dilimpahkan ke kantor polisi? Tanya Ferry membahas mantan mertuaku. Gak tahu. Orang suruhanku udah selidiki ibu. Katanya dia terlilit masalah hutang ke preman gitu. Jadi biarlah dulu ibu selesaikan masalahnya dengan mereka. Dan kayaknya ibu ketakutan sekali anak buahku laporan kayak gitu. Aku menjelaskan. Cari tahu sendiri, komennya. Iya, baguslah. Jadi aku gak ada tugas. Ia menjawab. Loh, bukannya semua berkasnya udah kamu kerjain? Aku terdiam menolehnya. Kata kamu tadi udah kan? Aku memastikan. Ferry malah diam menggaruk alis. Jadi kamu tadi bohong, cuma main game konyol itu kan? Dasar gak bener, ketusku. Bukan gak bener, memang nanti akan aku kerjakan kok, jawabnya terus berkilah. Tapi setelah aku pikir-pikir, ibu harus dapat efek jerah. Gimana kalau besok juga kita ke kantor polisi? Setidaknya ibu gak akan niat jahatin aku lagi. Aku mengungkapkan ide yang selama beberapa hari ini terpendam. Oke, jawaban Ferry. Lalu kamu ngapain ikutin aku? Mau nganter? Tak sadar Ferry malah mengikutiku sambil ngobrol hingga kami berada di sisi kiri mobilku. Dia lumayan kaget. Kedua netranya seakan celingak-celinguk namun angkuh. Ya, aku sebagai pengacara yang baik harus dengerin kliennya. Kalau gitu aku juga pamit. Mau kembali ke kantor. Gara-gara kamu kerjaanku tertunda. Dia berbalik arah dengan ketus. What? Bukannya kamu tadi cuma main game konyol? Ketusku dengan nada sedikit naik dari awal. Dia tak menggubrisku, malah masuk ke dalam mobil, lalu tancap gas dengan maksimal. Dasar. Aku pikir sikap menyebalkannya akan lenyap. Oh iya, tapi siapa orang yang bikin jantung Tante Sandra drop? Yang tahu soal sandiwara ini cuma kami berdua kan? Aku harus cari tahu kenapa pula Tante Sandra dan Ferry tak jawab jujur. Aku harus cari tahu sendiri, karena Tante Sandra bilang orang itu datang ke rumahnya langsung. Pasti asisten rumah tangga Tante Sandra tahu ciri-ciri orangnya. Mumpung mereka tidak ada di rumah, aku berniat segera bergegas menuju rumah Ferry. Alamatnya masih kuingat sewaktu kami makan malam pura-pura dulu. Bersambung.